Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita telah memasuki bulan November 2020. Pergumulan kita atas pandemi COVID-19 belum kunjung berakhir hingga saat ini. Namun, kita harus menyaksikan bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai keluarga kita hari lepas hari di setiap waktu di masa yang sulit ini. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Oleh sebab itu, marilah kita memuliakan dan memasyurkan namanya yang kudus. Mengucap syukur atas semua pemberiannya dalam hidup kita, kita bernyanyi. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hadir bagi kita dan hendak memberi
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Keluarga hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai dengan ayat 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami tidak henti-hentinya berdiri di hadapan-Mu yang kudus, memohon perlindungan-Mu atas kesulitan dan pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini bersama-sama dengan seluruh dunia ini. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya jawaban aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah membuat baik kepadaku. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini
di dalam Anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dihapuskan dosamu hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosamu hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pembacaan epistel yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus pimpinlah kami semuanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup untuk umat-Mu, masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, pekerjaan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita telah sampai ke bulan yang baru, yaitu bulan November di tahun 2020 ini. Kita patut bersyukur karena Tuhanlah yang telah menghantarkan kita
Karena itu, lewat minggu keluarga yang kita adakan hari ini, biarlah seluruh keluarga semakin dekat dan memuliakan Tuhan. Dan kita berharap berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup keluarga kita masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita terima firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat 14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai ayat 14. Kami sendiri akan membacakannya untuk kita. Mari kita berikan hati, jiwa dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarlah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnya lah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aserah. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersebah. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan,
dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asetoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Dalam satu buku ilustrasi diceritakan ada seorang raja yang sudah tua memerintah dalam satu kerajaan, di mana sang raja tersebut mempunyai 3 orang putra. Di masa tuanya, raja itu ingin menguji siapakah di antara ketiga putranya yang akan menjadi penggantinya. Lalu dia pun memanggil ketiga putranya tersebut dan mengatakan, "Aku akan memberikan 10 ekor anak ayam kepada kalian. Laksanakanlah perintahku, bunuhlah anak-anak ayam ini. Tetapi dengan satu syarat, jangan ada seorang pun yang melihat atau mengetahuinya." Segera sesudah perintah raja itu, ketiga putranya bergerak ke 3 arah yang berbeda, mencari tempat yang menurut mereka tempat paling aman untuk membunuh anak-anak ayam tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian satu orang dari anak raja itu, yaitu anak yang paling besar, anak sulung, kembali ke istana dengan membawa bangkai anak-anak ayam yang sudah berhasil dibunuhnya. Dia pun melapor kepada raja. Dia mengatakan, "Baginda, perintah raja sudah saya laksanakan dan saya pastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui pembunuhan yang saya lakukan, karena saya melakukannya di satu hutan yang sangat jauh dan sangat sunyi." "Bagus, saya bangga kepadamu." Itulah jawaban sang raja tersebut. Selang beberapa saat, putra kedua datang dan melapor kepada raja, sama seperti anak yang pertama tadi. "Saya pastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui pembunuhan yang saya lakukan, karena saya melakukannya di tengah lautan yang sangat luas." Setelah itu, anak yang ketiga atau anak yang paling bungsu datang, tetapi ia membawa anak-anak ayam yang masih dalam keadaan hidup dan segar bugar. Melihat si anak bungsu tersebut, sang raja pun menjadi murka. Tetapi si anak bungsu itu menjawab, "Bukankah ayah mengajar saya untuk menyayangi yang lemah? Anak-anak ayam ini tidak berdaya dan lemah. Kalaupun saya berkuasa membunuhnya, bukankah juga saya manusia yang menjadi saksi yang melihat pembunuhan yang saya lakukan? Maaf Baginda, saya tidak dapat melaksanakan perintah paduka." Dengan murka raja itu mengatakan, "Kalau begitu engkau harus dihukum mati." Tetapi dengan jawaban yang mantap, si anak bungsu itu mengatakan, "Lebih baik saya mati dalam ketenangan daripada berkuasa dalam kutukan suara hati karena melakukan pembunuhan. Tumagom maau mate alay sonang rohaku daripada marhuaso au alay sahalak pembunuh doau." Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sejarah Israel, Raja Josia terkenal sebagai raja yang memiliki karakter yang baik dan takut akan Tuhan.
Kalau kita membaca dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 2 dan 2 Tawarik 34 ayat 2, di sana dikatakan Raja Josia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karakter dan kehidupan Josia jauh dan berbanding terbalik dengan ayahnya Raja Amon dan kakeknya Raja Manase, di mana ayah dan kakeknya tersebut melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka melakukan sinkritisme, menyembah dewa Baal dan berhala, memanggil roh peramal dan membuat patung-patung Asyera untuk disembah oleh rakyat Israel. Bahkan sinkritisme yang mereka lakukan sangat parah karena telah memasuki bait suci Tuhan. Ayah dan kakek Raja Josia telah meninggalkan Tuhan, dan itulah yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Perilaku ayah dan kakek Raja Josia sebagai pemimpin bangsa Israel ketika itu otomatis mempengaruhi kehidupan bangsa Israel, sehingga kehidupan sosial dan keagamaan Israel menjadi sangat bobrok dan sangat kacau balau. Satu hal yang sangat menarik, Raja Josia tidak meniru dan melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya dan kakeknya. Ia menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan takut akan Tuhan, walaupun dia masih tergolong sangat muda, yaitu 8 tahun ketika diangkat menjadi raja. Bagi Raja Josia, ketidaksejahteraan dan ketidaktentraman bangsanya, masalah politik dan kenegaraan yang kacau balau adalah merupakan dampak dari sembrautnya spiritualitas bangsa itu sendiri, di mana bangsa itu telah jauh dari Tuhan. Yosia melihat itu sebagai masalah besar. Karena itulah Raja Josia tampil sebagai reformator. Ia bertekad melakukan pembaharuan dan dia tetap berharap walaupun kehidupan Israel sudah sangat bobrok jauh dari Tuhan, tetapi Yosia berharap bahwa Allah akan berbelas kasihan dan akan mengampuni Israel. Itu motivasinya mengapa dia melakukan reformasi, pembaharuan dalam kehidupan bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan, apa dan bagaimana cara Josia melakukan reformasi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel? Hal yang pertama yang dia lakukan dikatakan tadi dalam nas ini, yaitu mengumpulkan seluruh bangsa Israel di rumah Tuhan dari semua kalangan, para tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, baik yang tua dan juga yang muda. Kepada seluruh Israel, Raja Josia membacakan kitab perjanjian antara Allah dengan Israel. Israel telah berdosa karena telah melanggar perjanjian dengan Allah. Karena itu, sebelum murka Tuhan datang, Yosia mengajak seluruh Israel melakukan pertobatan nasional dengan berjanji menaati Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Hidup kudus di hadapan Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan adalah merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, karena Israel telah dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Josia mengadakan pembersihan di tengah-tengah Israel. Imam-imam, dewa-dewa asing diberhentikannya, dan segala hal yang berkaitan dengan Baal dan dewa-dewa palsu lainnya dihancurkan, dirubuhkan oleh Josia. Ini dilakukan Josia agar belas kasihan Tuhan datang pada bangsa Israel. Karena jika Tuhan mau mengampuni,
maka pastilah pengampunan Tuhan itu akan terjadi jika Israel telah bebas dari berhala-berhala dan juga dari imam-imam dewa-dewa tersebut. Yang ketiga, pembaharuan atau reformasi yang dilakukan oleh Josia. Raja Josia menekankan kembali ibadah dan perayaan keagamaan Israel, khususnya dalam perayaan Paskah yang dipandangnya sebagai puncak reformasi dalam pembaharuan umat Israel. Sejak zaman Samuel, tidak ada raja yang pernah merayakan Paskah sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Josia. Padahal Paskah itu merupakan momen perayaan yang sangat berharga, di mana hanya karena anugerah kasih karunia Tuhanlah Israel diselamatkan. Yang keempat, reformasi yang dilakukan oleh Josia, yaitu melalui keterlibatannya sebagai raja atau sebagai pemimpin. Sebagai raja, dia bertindak sebagai pemberi semangat. Dia bertindak sebagai motivator bagi semua lapisan masyarakat Israel dan berperan aktif mengusahakan, mengajak agar Taurat Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh ditaati oleh seluruh rakyat Israel. Jadi dia tidak melakukan pendekatan dengan kekerasan, tetapi dia tampil pemberi semangat sebagai motivator supaya Israel itu kembali ke jalan Tuhan. Reformasi atau pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Josia tentu tidaklah mudah. Ia menghadapi tantangan yang sangat berat karena sinkritisme telah mengakar dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Tetapi Josia penuh dengan semangat iman tetap melakukan upaya reformasi dengan tujuan agar bangsanya itu kembali beribadah dan mencari Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Jadi tantangan tidak membuat Raja Josia putus asa atau berhenti. Justru tantangan itu yang membuat dia semakin semangat supaya Israel bangsa tersebut kembali beribadah dan mencari Tuhan. Dan itu juga yang diingatkan kepada kita melalui khotbah minggu hari ini. Yang pertama, kita diingatkan aktiflah membaharui diri. Aktiflah membaharui diri. Pembaharuan yang dilakukan oleh Josia dimulai dari dirinya sendiri. Ia tidak meniru kejahatan yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Yosua mengalami pembaharuan diri secara rohani dengan menyembah dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, kita menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Secara sadar atau tidak, kita juga bisa berperilaku seperti bangsa Israel dalam khotbah ini, yaitu jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak godaan-godaan di dalam kehidupan kita, seperti dalam ilustrasi penghantar atau pembukaan khotbah tadi. Dan ternyata banyak di antara kita yang tergoda menggadaikan hidup dan imannya oleh karena hal duniawi yang sifatnya sementara. Manusia modern saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh materi, jabatan, pangkat, kesuksesan duniawi. Nilai yang diutamakan bukanlah cinta kasih, melainkan status. Sukses diukur dengan kekayaan, kekuasaan, kenikmatan, tidak lagi kepada prestasi dan pelayanan. Bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan? Hari ini kita diingatkan pekalah terhadap tuntunan Roh Kudus, karena Ia selalu bersama dan mengingatkan kita. Dalam Roma 12 ayat 2, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saat ini kita merasa jauh dari Tuhan, ingatlah Yesus menunggu pertobatanmu. Dia ingin supaya kita hidup dan menikmati kebahagiaan serta sukacita kekal yang telah disediakannya. Yang kedua, melalui khotbah minggu hari ini kita diingatkan, sekali kita memberi hidup kita kepada Kristus, tetaplah setia dan takut akan Tuhan. Kita diingatkan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Itu dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 5, atau juga dikatakan dalam nas khotbah hari ini. Sepanjang hidup Josia, dia tetap setia mengikuti Tuhan, walaupun dia harus melawan arus karena seluruh Israel sudah berdosa ketika itu kepada Tuhan. Jangan pernah kompromi untuk menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan hanya karena harta, jabatan, pangkat, hamoraon, hasangapon, hagabion. Jangan pernah menduakan Tuhan karena firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Yang ketiga, dalam kepemimpinannya, Yosia mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan. Maka dia dengan mudah memiliki leading down. Artinya mengajak orang yang dipimpinnya sangat mudah untuk takut akan Tuhan. Karena telah dimulai dari sikap seorang pemimpin. Karena telah dimulai oleh Josia, maka rakyat yang dipimpinnya akan sangat mudah diajak untuk hidup takut akan Tuhan. Ini menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan keluarga kita. Pada zaman sekarang ini tidak mudah untuk berjumpa dengan pemimpin atau pribadi yang hidup dengan komitmen dan kesetiaan yang tinggi. Sebaliknya, tidak sulit untuk bertemu dengan seseorang pemimpin di mana kata dan perbuatannya sering berbeda. Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi oleh keluarga kita saat ini, kita para orang tua diajak untuk menjadi model dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka anak-anak kita pun akan menjadi model yang baik bagi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Buah yang baik dari kita dinantikan dunia saat ini, sehingga dengan sendirinya kita akan tampil menjadi reformator sebagaimana Josia mereformasi Israel. Kita akan tampil menjadi pembaharu, membawa dunia ini ke arah yang lebih baik seturut dengan kehendak Kristus. Yang keempat, melalui khotbah minggu hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja yang akan menjadi alatnya. Tidak ada batasan usia saat Tuhan memakai kita untuk melayani. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tentu perbuatannya yang menghancurkan dewa-dewa, menghancurkan penyembahan Baal ketika itu pasti menghebohkan seluruh rakyat dan seluruh Yerusalem. Tetapi dia mempunyai komitmen bahwa dia adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi renungan dan pertanyaan, kalau Yosia bisa dipakai Tuhan sejak usia muda, bagaimana dengan kita? Kita telah dipilih sebagai alat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Maka kita dimampukannya untuk melakukan pembaharuan supaya dunia yang semakin jauh dari Tuhan akan dipulihkan dan dekat kepada Tuhan. Yang terakhir, yang kelima,
pada akhirnya setiap kita diperhadapkan pada sebuah keputusan dalam hidup kita. Apakah kita akan menjadi orang yang jahat atau akan menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan? Apakah akan menjadi orang yang takut akan Tuhan atau akan menjadi orang yang membelakangi Tuhan? Apakah hidup kita akan menjadi berkat atau sebaliknya akan menjadi kutuk? Hari ini tetapkan keputusanmu untuk tetap hidup mengasihi serta takut akan Tuhan. Sebagaimana Yosia, dia bertekad mempunyai komitmen iman untuk hidup tetap takut akan Tuhan, setia serta mengasihi Tuhan. Dan hari ini katakanlah bahwa kita bersama keluarga kita tetap beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat minggu yang indah ini, di mana kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sangat indah yang telah kami dengarkan, menjadi bekal dalam kehidupan kami, supaya kami dalam kehidupan kami ini mempunyai iman dan komitmen yang teguh, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Setiap hari kami boleh semakin mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan telah memilih kami, menetapkan kami menjadi milik Tuhan yang sangat berharga. Tuhan rindu supaya kami menjadi pembaharu dalam kehidupan dunia ini, menjadi berkat, bukan menjadi penyakit, bukan menjadi kutuk. Mampukan kami Tuhan supaya kami tampil menjadi Yosia yang mampu membawa pembaharuan, reformasi dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ini, bahkan bagi dunia ini. Berkati kami, berkati setiap keluarga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menyempurnakan sukacita dalam setiap keluarga umat-Mu. Hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan menghadapi sakit penyakit. Tuhan yang menguatkan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan secara khusus ketika kami sampai hari ini menghadapi pergumulan karena pandemi COVID-19, kami bermohon Tuhan, kiranya Tuhan yang melenyapkan virus COVID-19 tersebut dari dunia ini, supaya dunia ini pulih. Kami boleh dengan semangat kembali melakukan aktivitas kami dan melanjutkan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, kiranya Engkau selalu menjagai kami. Terima doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suka menuturkan, suka mengasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan
dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.